harapan aku untuk Duta Genre atau untuk genre sendiri itu semoga genre selalu menjadi wadah yang tepat bagi remaja untuk mengembangkan kreativitasnya, untuk mengembangkan soft skill maupun hard skill. Tasya mengusung sebuah program yaitu Balerina yang barusan. Tasya membuat sebuah buklet yang dikemas dengan bahasa yang mungkin bakal lebih dapat diterima oleh orang tua, dapat lebih diterima oleh orang banyak. Semoganya gitu harapannya setiap remaja itu bisa lebih tahu dan lebih aware terhadap kesehatan reproduksi. Menurut Tasya, wanita itu dapat dikatakan luar biasa apabila dia udah berhasil menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber motivasi bagi dirinya sendiri. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Tasya? Oke, kalau menurut aku penting banget. Penting itu bahkan pentingnya kita belajar bahasa Inggris sedini mungkin. Kenapa sedini mungkin? Karena kalau misalnya kita sudah dibiasakan sedini mungkin belajar bahasa Inggris, pasti itu menjadi sebuah peluang yang besar gitu. Dimana kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang pastinya nantinya dapat, yang tadi Tasya sebut itu, kita dapat bersaing secara global. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan teman dari genre Garut, yaitu Tasya Nur Awaliyah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Awaliyah, Duta Genre terbaik 2 Putri Kabupaten Garut di tahun 2023, dan kebetulan saya juga diamanahkan menjadi Duta Genre Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Oke, Tasya ya panggilannya? Iya. Oke, Tasya lagi sibuk apa nih saat ini? Kalau untuk sekarang magang sih Pak, dan diselingi sama organisasi kampus juga ikut badan eksekutif mahasiswa. Kalau boleh tahu mungkin teman-teman di sini yang sedang menyaksikan, boleh cerita dulu deh. Sekarang misalkan tadi ya mulai lengkap dari kegiatannya lagi ngapain, kuliah jurusan apa, kemudian lengkapnya deh apa. Oke, jadi aku itu kuliah di jurusan kebidanan. Lalu di kebidanan juga bukan hanya aktif sebagai mahasiswa kebidanan, tapi aku juga aktif di badan eksekutif mahasiswa. Alhamdulillah diamanahi sebagai Menteri Luar Negeri. Kampusnya di mana kebidanannya? Kampus itu ada 2 Pak. Yang pertama ada di Nusa Indah, lalu ada di Jayaraga. Stikes Karsa Husada Garut. Jadi mungkin ini ada teman-teman dari Stikes Karsa Husada gitu ya. Kemudian mungkin SMA-nya dari mana Tasya? Boleh diceritakan? Dari SMA Negeri 2 Garut. Kebetulan sama kayak Bapak juga ya. Ya. Jadi nanti mungkin ada nih alumnus SMA 2 Garut, ini alumnus SMA 2 Garut ya teman-teman. Oke Tasya, pertanyaan awalnya biasanya saya nanya gini Tasya. Kenapa mengambil jurusan kebidanan? Oke, jadi kalau kebidanan sendiri kebetulan karena Tasya cita-cita dari kecil itu pengen jadi tenaga kesehatan. Oke. Dan alhamdulillah bisa juga masuk kesehatan di jurusan kebidanan. Ya. Terus kenapa memilih Stikes Karsa Husada gitu? Jadi sebetulnya kalau cita-cita sih pengen di luar kota Pak. Cuman mama itu belum mengizinkan untuk di luar kota. Jadi memilih yang di Stikes di Garut gitu. Biar dekat ke rumah mungkin. Betul. Ya. Oke. Boleh deh cerita dari Tasya, apa sih serunya belajar di jurusan kebidanan? Mungkin kan di sini ada teman-teman yang lagi menyaksikan anak kelas 12 yang mungkin ada yang masih bingung gitu ya, mau jurusan kemana. Mungkin bisa dikasih gambaran deh, seseru apa jurusan kebidanan? Oke, jadi sebetulnya tuh awalnya sempat takut juga ya Pak Tasya, kayak aduh kebidanan, tanggung jawabnya gede. Tapi ternyata setelah dijalani itu seru banget. Kenapa seru? Karena Tasya merasakan jadi manusia pertama yang dilihat bayi yang baru lahir gitu. Terus dari situ juga ngelihat bayi-bayi yang Masya Allah lucu-lucu banget gitu ya. Terus sebetulnya bukan hanya cakupannya itu menolong persalinan ataupun membantu dalam mengurus bayi gitu. Betul. Tapi ada juga dari keterampilan dasar praktik keperawatannya juga. Jadi bukan hanya berfokus pada kebidanannya, Tasya juga sempat belajar mengenai keperawatan, dari perawatan luka, ada menginfus juga. Dan kalau misalkan dari pembelajarannya ya, menurut Tasya nih, sulit nggak sih masuk ke kebidanan? Itu kan mungkin ada aja nih ya teman misalkan rata-rata kan dari IPA, tapi ada juga yang dari IPS. Contohnya kakak saya juga bidan, tapi dia dari IPS dulu. Betul. Gimana? Sebetulnya kalau untuk pembelajaran nggak susah, karena kita benar-benar mulai dari dasar.
Jadi semua dimulai dari awal. Karena kebetulan di kelas Tasya juga ada Pak, dari tata boga, dari otomotif juga ada. Tapi mereka memilih kebidanan, namun nggak menjadi permasalahan karena saat memulai perkuliahan kita sama-sama belajar dari nol, belajar dari dasar juga. Jadi ini barangkali ada teman-teman yang masih ragu ya, bisa misalkan, wah ini mah banyak biologinya, mungkin ya kan banyak ya orang yang berpikiran mungkin pasti mungkin kebidanan itu banyak biologinya, IPA-nya dan seterusnya. Kesehatan jadi juga ya. Kesehatan dan seterusnya ternyata bisa ya dari dasar ya. Bisa banget. Jangan khawatir karena enggak dari MIPA gitu atau enggak dari IPA, karena dari jurusan apapun kita benar-benar belajar dari nol. Kebanyakan praktek atau teori sih kalau dari? Kalau aku karena aku D3 ya Pak, jadi kebanyakan itu praktik. Namun untuk teman-teman yang mengambil S1 itu sebaliknya, kebanyakannya teori. Oke, jadi ini juga mungkin diinformasikan tadi kata Tasya, ada S1, ada D3 ya di Sarjana. Dan ada profesi juga. Profesi sudah ada juga ya? Ada. Jadi ini teman-teman yang masih ragu mungkin nanti bisa nanya-nanya selanjutnya tentang jurusan kuliah bisa ke Tasya juga. Boleh banget, aku welcome banget buat teman-teman yang mau nanya segala tentang perkuliahan ataupun kebidanan, entah bukan kebidanan juga gitu. Kalau misalnya mau nanya tentang jurusan apapun, insya Allah aku bisa bantu. Oke. Baik, Tasya, saya ingin lanjut ke mengenai selendang yang sedang dipakai nih ya, Duta Genre Jawa Barat. Kita mulai dari pertanyaan awal, gimana ceritanya seorang Tasya bisa masuk dan tertarik ke ajang ini gitu? Oke, jadi aku itu remaja yang tertarik sama isu-isu sosial gitu, Pak. Salah satunya itu ada di substansi genre atau dari materi genre itu ada tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, kebetulan itu relevan dengan apa yang Tasya sukai. Dari situ Tasya mencari tahu, terus akhirnya ikutlah daftar dan alhamdulillah juga diamanahkan untuk menjadi juara di Kabupaten Garut dan lanjut di tingkat provinsi. Oke. Kalau awalnya tahu dari siapa? Apakah ada teman yang pernah jadi duta juga atau misalkan dari sosial media atau gimana? Kalau Tasya dari sosial media, Pak. Dari sosial media Instagram. Media, terus penasaran, dicari-cari. Setelah dicari-cari langsung ya udah coba dulu kali ya, dan alhamdulillah. Dari beberapa tes gitu ya. Ini kan setiap ajang seperti ini pasti ada tes ya. Kira-kira tes yang paling sulit menurut Tasya apa? Kalau menurut Tasya itu dari public speaking kali ya. Karena sebelumnya Tasya juga bukan yang ahli. Ini kalau misalnya bisa disebut itu genre tempat Tasya pertama kali jatuh, tempat Tasya pertama kali turun ke dunia public speaking gitu. Ngomong di depan umum ya? Ngomong di depan umum, karena sebelumnya itu belum ada pengalaman. Nah, setelah masuk genre, belajar public speaking sampai akhirnya banyak juga gitu pengalaman-pengalaman dan diamanahi sempat beberapa kali menjadi narasumber juga, Pak. Jadi ini teman-teman, jadi Duta Genre ini memberikan tempat untuk bertumbuh juga ya? Betul banget. Ya? Kalau misalkan ada tips dan trik nggak tersendiri nih barangkali, sekarang kan lagi pembukaan nih ya, genre, lagi perekrutan untuk genre 2024. Betul. Barangkali ada tips nggak supaya bisa masuk ke situ gimana menurut Tasya? Kalau untuk tips dan trik yang pasti pertama itu usaha. Nah kalau aku dulu itu cari-cari tahu, dimulai dari Instagram, dari Google juga, terus dari TikTok. Apa sih genre itu, terus mulai cari-cari materi. Nah sebetulnya banyak banget kalau misalnya teman-teman penasaran, dari mana sih aku dapetin materi? Dari Google banyak, dari Google juga, ataupun misalnya dari teman-teman genre di kabupaten kota lain ataupun di provinsi lain juga ada gitu. Dan itu menjadi sumber referensi buat Tasya. Sampai akhirnya juga mencari referensi dari alumni-alumni genre. Oh, kegiatan genre itu seperti apa, seperti ini. Sampai akhirnya ya itu menjadi modal juga buat Tasya. Akhirnya kemarin lulus di finalis, sampai akhirnya jadi juara juga, Pak. Jadi tadi tips dari Tasya itu dipersiapkan semuanya ya? Betul. Karena nanti mungkin teman-teman lihat aja persyaratannya sudah lengkap di Instagramnya ya, Genre Kabupaten Garut ya? Iya. Sudah lengkap, kemarin kita juga udah lihat, di sana lengkap sekali persyaratannya, mulai dari umur dan seterusnya mungkin bisa dipelajari ya.
Kalau dari program nih, barangkali mungkin ya Tasya bisa cerita pengalaman Tasya kan kemarin sudah di Garut, kemudian ke provinsi juga. Boleh cerita deh, seseru apa ketika menjalankan program sebagai duta genre? Oke, jadi tentu seru banget. Karena di sana bukan cuman kenal teman-teman yang dari Kabupaten Garut aja, ada dari kabupaten kota lain, dan itu jadi tempat buat Tasya lebih berkembang lagi. Karena di situ benar-benar diasah dari skillnya, diasah dari gimana kita cara berbaur dengan teman-teman gitu. Kemudian juga yang paling berkesan buat Tasya itu saat masa-masa penjurian, di mana kita itu lagi masa karantina, bukan malah saling bukan saling menjatuhkan, tapi kita benar-benar saling mengayomi gitu, saling berbagi, dan itu yang berkesan buat Tasya. Berarti kemarin itu berapa hari yang di provinsi itu? Kemarin itu di provinsi 3 hari 4 malam. Oke, jadi pasti bakalan seru ya. Iya, seru banget. Selain ketemu dengan istilahnya berbagai anak muda yang lain, mungkin banyak juga ya banyak ilmu. Juga orang-orang hebat juga Pak, dapetin ilmu dari orang-orang yang luar biasa juga. Jadi saya rasa nih bagi teman-teman yang sedang menyaksikan, ya mungkin ini nanti tayangnya saya nggak tahu kapan, tapi mudah-mudahan bisa ikutlah gitu ya. Betul. Ajang seperti ini mulai dari Garut dulu, kemudian nanti apakah bisa ikut ke Jawa Barat dan seterusnya. Betul sekali. Oke. Kalau dari ini Tasya, visi dan misi dari genre sendiri barangkali menurut Tasya gimana? Kalau visi menurut aku ya Pak, visi dari genre itu adalah penyiapan remaja tentang masa depan dari remaja itu sendiri. Bagaimana kita sebagai remaja itu dapat menjadi remaja yang baik, dapat menjadi remaja yang tuntas dalam artian sudah membayangkan gitu, dan menata bagaimana kita ke depannya, dan masa depan apa yang akan kita pilih gitu, seperti itu. Jadi karena kita pernah ngobrol juga sama Kang Yoga ya, kemudian dengan anak duta genre juga, bahwa cangkupan genre itu tidak hanya remaja, tapi dari anak lahir, remaja, dewasa, sampai lansia pun masih cangkupannya ke sini ya. Betul. Oke. Kalau dari ininya, Tasya, selama menjalankan program gitu ya, ini kan Tasya mungkin udah hampir mau setahun mungkin ya, baik sebagai genre di Kabupaten Garut atau mungkin di Jawa Barat. Ada tantangan nggak menurut Tasya yang biasanya dihadapi? Oke, kalau tantangan itu sebetulnya nggak ada kecuali satu Pak. Tantangannya itu di manajemen waktu. Oke. Karena yang tadi Tasya sebutin, Tasya juga aktif di kegiatan di kampus gitu. Salah satunya badan eksekutif mahasiswa, sering juga menjadi kepanitiaan gitu. Nah itu cara membagi waktu antara urusan akademik, antara urusan organisasi dan juga genre gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga itu nggak jadi masalah, karena pasti ada jalannya juga. Nah, mengenai manajemen waktu nih, ini juga kan istilah menjadi tricky ya bagi sebagian orang biasanya ya. Nah, kalau tips dan trik menurut Tasya biasanya yang selalu dilakukan gimana sih cara untuk memanage waktu supaya nggak bentrok tuh gimana tuh? Oke, jadi biasanya aku bikin skala prioritas, di mana mungkin emang kadang pasti ada aja gitu Pak yang bentrok. Tapi aku bikin skala prioritas, dan dari situ bisa kebagi waktunya tuh. Dari jam segini untuk apa, kemudian di hari ini Tasya mau melakukan apa, dan skala prioritasnya tuh mana sih yang emang lebih penting untuk didahulukan dan tidak bisa ditinggalkan. Kalau ini Tasya, saya ingin nanya lagi mengenai program yang akan datang nih, yang akan dilakukan oleh genre baik untuk Kabupaten Garut atau untuk Jawa Barat, apa kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman? Kalau untuk program itu kita masih tetap ada sosialisasi ini genting, itu adalah implementasi nyata genre cegah stunting, di mana kita mengimplementasikan bagaimana cara kita sebagai duta, bagaimana cara kita sebagai remaja berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Indonesia, gitu. Karena stunting sendiri itu masih menjadi persoalan yang besar di Indonesia kan. Oke. Sejauh ini mengenai stunting sendiri gitu ya, menurut Tasya yang sudah istilahnya sudah ke beberapa tempat lah gitu ya, apakah ada perubahan nggak nih? Untuk perubahan, alhamdulillah ada ya, karena dari kita
melakukan sosialisasi juga alhamdulillah ada kenaikan dalam nilai stunting itu, alhamdulillah udah ada penurunan gitu kan, meskipun sedikit-sedikit tapi ada. Ada ya. Oke, jadi ini bagi teman-teman nih, ada ini nggak Tasya barangkali misalkan gimana? Oke, kita tahu kan ya bahwa stunting itu kan tidak hanya melulu tentang, kan banyak yang berpikiran stunting itu kan tentang pendek gitu ya, mohon maaf, misalkan yang pendek nggak tinggi dan sebagainya, tapi bukan masalah itu kan ya, tapi misalkan kayak kekurangan gizi dan seterusnya. Ada tips gak nih Tasya, menurut Tasya? Kita kan tahu ya bahwa istilahnya untuk mendapatkan 4 sehat 5 sempurna itu kan agak susah ya, dalam artian kita kan banyak sekali, bukan berarti kita tidak mau membeli makanan yang 4 sehat, tapi karena mungkin belum mampu untuk beli gitu ya. Gimana tuh caranya? Oke, jadi sebetulnya itu kalau misalnya permasalahan gizi itu nggak harus tentang 4 sehat 5 sempurna, kita ada isi piringku. Dan selain dari itu juga sebetulnya dari stunting itu bukan hanya persoalan soal gizi, Pak. Jadi Tasya juga pernah membuat suatu program, yaitu Balerina, Bangun Peduli Kesehatan Reproduksi Remaja Kini dan Nanti. Nah, itu tuh isinya itu, jadi sebetulnya stunting itu bukan hanya soal gizi, adapun dari kurang pedulinya wanita, kurang pedulinya ibu atau keluarga tentang edukasi ke remaja bagaimana cara personal hygiene yang baik. Karena yang personal hygiene. Apa tuh? Boleh itu dijelaskan? Kebersihan diri gitu, Pak. Karena Tasya juga pernah baca, Tasya pernah research bahwasannya itu hanya 46,5% remaja yang mendapatkan informasi edukasi personal hygiene yang baik itu hanya 40%, sedangkan yang 60%-nya itu yang akan menjadi pertanyaan. Dan ternyata edukasi dari ibu sendiri itu hanya sekian. Nah, maka dari itu gitu. Itu menjadi suatu persoalan di mana stunting ini naik itu sebenarnya dari personal hygiene juga. Kemudian Tasya juga pernah baca ada sekitar 79,5% itu ibu yang memiliki balita usia 2-5 bulan itu tidak melakukan praktik personal hygiene juga yang baik, dan itu berisiko stunting gitu, Pak. Oke, itu boleh dijelaskan kembali gak? Maksud dari personal hygiene itu apa? Harus bersih banget atau gimana? Oke, jadi personal hygiene itu sebetulnya sesimpel mengganti, mohon maaf, CD 2 kali sehari atau lebih dari itu. Itu berarti orang tuanya ya, orang tua dan anak juga? Itu betul. Sedangkan masalah personal hygiene atau kesehatan reproduksi sendiri itu masih menjadi hal yang tabu ya. Betul. Masih menjadi tabu. Nah, maka dari itu gitu. Itu peran kita juga, peran kita sebagai duta genre untuk menormalisasi hal tersebut. Bahwasannya itu kesehatan reproduksi bukan hal yang tabu lagi, namun hal yang harus diketahui. Nah, maka dari itu juga kemarin Tasya mengusung sebuah program, yaitu Balerina yang barusan. Tasya membuat sebuah buklet yang dikemas dengan bahasa yang mungkin bakal lebih dapat diterima oleh orang tua, dapat lebih diterima oleh orang banyak. Kemudian Tasya mengadakan seminar kesehatan reproduksi yang targetnya itu seluruh masyarakat gitu, seluruh masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Garut. Yang kemudian kalau misalnya dikembangkan itu juga bisa lebih besar dan semoganya gitu harapannya setiap remaja itu bisa lebih tahu dan lebih aware terhadap kesehatan reproduksi gitu. Ya, jadi kan ini di kita juga banyak lah kayak jokes ya. Betul. CD-nya dibulak-balik gitu dipakainya. Kayak itu gitu. jorok banget ya sebenarnya dan gak sehat banget gitu. Oke, mulai dari hal seperti itu juga. Sepele itu sebetulnya. Namun masih menjadi hal yang kurang diperhatikan gitu. Padahal itu penting sebetulnya. Kalau dari kan di genre pun ada istilahnya kayak kenakalan remaja, kemudian pernikahan dini, itu juga menjadi cangkupan genre kan ya. Betul. Ada cerita nggak atau misalkan selama menjalankan program itu gimana? Apakah ada, kan tadi Tasya sampaikan bahwa hal seperti itu tabu ya di kita, masih tabu gitu ya. Tabu. Ketika kita menyampaikan takutnya, wah ini nggak sopan atau misalkan nggak nyambung ke agama dan seluruh itu gimana tuh? Boleh cerita nggak ketika itu? Jadi sebetulnya itu hal-hal tabu, hal-hal seperti itu kan maksudnya triad KRR ya.
Oke, apa tuh? Dimana ada Ini banyak istilah yang nggak paham juga. Oke, nggak apa-apa dijelaskan biar teman-teman juga jadi tahu. KRR itu adalah 3 ancaman bagi remaja, Pak. Salah satunya adalah nafza, kemudian tadi yang kata Bapak, seks bebas, ada pernikahan dini juga. Nah, emang sih hal-hal tersebut itu tabu ya. Cuman sebetulnya hal tabu itu dapat dirubah dari penggunaan penyampaian bahasa yang lebih enak, dari alat-alat atau media promosi yang lebih baik seperti apa, dikemas dalam bentuk-bentuk yang menarik atau tidak seperti buklet gitu, seperti itu. Tapi kalau dari ini Tasya juga kan istilahnya generasi Z ya, yang mana sudah terpapar sosial media sejak dini gitu ya. Kalau saya kan generasinya berbeda, yang artian sosial medianya di zaman saya tidak sebisik sekarang gitu ya. Kalau nyambung ke kenakalan remaja gitu ya, kenakalan remaja itu kan salah satunya faktornya adalah lingkungan ya. Sekarang lingkungan itu udah bergeser ke sosial media. Jadi anak kalau misalkan diem di rumah, tetap aja lingkungannya itu kan ada di HP. Dia melihat semua ada di situ, dan itu istilahnya sosial media kan tidak ada editornya. Nggak kayak zaman saya waktu ngelihat TV ya. TV itu kan ada editor, ada KPI dan seterusnya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan norma itu pasti di-cut. Sosial media itu nggak ada loh. Sehingga lingkungan kita itu jadi campur aduk tuh di situ. Betul. Nah, gimana nih Tasya melihat permasalahan ini, istilahnya menyampaikan kepada teman-teman generasi yang lain, hati-hati gitu. Gimana biasanya menyampaikan? Mungkin kalau untuk di umur Tasya, bagi para remaja itu sebetulnya itu balik lagi ke diri sendiri ya. Namun tetap saja gitu, karena kita juga harus pintar-pintar memilih gitu konten seperti apa yang akan ada di layar kita. Nah, itu untuk remaja, untuk seusia Tasya. Cuman balik lagi, karena ternyata banyak anak kecil juga ya Pak yang membuka HP, terus konten-kontennya itu yang emang benar menurut Bapak nggak ada filternya gitu, nggak bisa difilter, kita nggak bisa memilih. Nah, itu balik lagi ke orang tuanya Pak. Jadi parenting dari orang tuanya seperti apa dalam memberikan akses gadget, dalam memberikan akses HP gitu. Dan itu balik lagi gitu, bagaimana pemantauan orang tua terhadap anaknya, dan itu emang mesti ada tetap lagi sosialisasi, tetap ada edukasi untuk orang tuanya juga. Oke, jadi orang tua juga besar berpengaruh besar. Ya, saya juga kan udah punya anak, kadang khawatir juga gitu ya. Di sisi lain kan saya juga nggak bisa istilahnya dijangankan gitu ya. Misalkan kamu nggak boleh pegang, nggak bisa juga kan ya, karena itu udah dunianya gitu. Terus kalau memfilter susah juga kan. Kan ada yang bilang misalkan, itu mah gimana algoritmanya Pak, kalau banyak nonton A pasti A semua. Nggak kayak gitu kan ya biasanya. Tetap aja misalkan ada yang ngempil satu yang aneh gitu ya. Pasti ada aja. Terus Tasya gini, selain masalah yang hal kayak gitu ya, kalau kita ngobrolin sosial media itu konsumtif juga. Dalam artian gini, di sosial media itu kan sekarang udah banyak produk-produk yang beredar ya. Betul. Dalam artian kayak anak saya aja misalkan, mainan yang bagus itu tipenya A gitu. Padahal kan belum tentu gitu ya. Betul. Gitu kan. Nah, kalau generasi Tasya gitu ya, biasanya gimana sih cara misalkan memfilter, kalau dihubungkan tadi dengan istilahkan dunia sosial media, gimana caranya supaya bisa memfilter mana yang bagus untuk ditonton, mana yang enggak, gimana caranya? Oke, kalau aku sendiri itu biasanya sesimpel di bukan diarsip sih Pak, lebih ke karena ada sebetulnya pengaturan di mana kita bisa memilih konten seperti apa yang akan keluar di beranda kita gitu. Nah, kalau aku kayak gitu, kalaupun misalnya hal seperti itu udah nggak bisa dikontrol, biasanya aku mengaktifkan mode ada yang namanya itu hapus atau jarang atau nggak adain gitu kontennya, nggak ada gitu kayak report sebetulnya ya? Kalau misalnya dari kitanya niat pasti ada kayak gitu. Kalau di Instagram itu don't post, nah itu yang suggestion betul, gitu ya. Betul. Jadi cuman itu maksimalnya 30 hari nanti muncul lagi gitu ya. Kalau di TikTok sama juga nggak? Tasya main TikTok? Main ya? Iya. Jadi ya ini juga menarik gitu ya Tasya, karena kenapa saya sampaikan sosial media? Karena sosial media ini saya rasa
terlalu powerful dan mahal gitu ya. Oh, betul. Murah tapi mahal. Murah dalam arti kita bisa pakai semua. Kekuatannya besar sekali karena ini bisa mencakup semua, termasuk program-program Duta Genre ini juga kalau misalkan dimaksimalkan lebih hebat lagi, itu akan lebih meluas kayak tadi ya cakupan yang Tasya sampaikan. Oke. Baik deh Tasya, saya ingin lanjut lagi mengenai harapan besar dari seorang Tasya untuk genre nih, baik untuk Jawa Barat ataupun untuk Garut, barangkali apa? Jadi harapan aku untuk Duta Genre atau untuk genre sendiri itu semoga genre selalu menjadi wadah yang tepat bagi remaja untuk mengembangkan kreativitasnya, untuk mengembangkan soft skill maupun hard skill. Karena yang tadi saya bilang gitu, dimana Tasya yang sebelumnya nggak bisa public speaking, dimana Tasya yang sebelumnya nggak berani ngomong di depan, akhirnya setelah Tasya masuk ke genre, Tasya bisa berbicara dengan mengeluarkan apapun yang Tasya ingin bicarakan gitu. Nah, semoga genre selalu menjadi tempat yang tepat bagi remaja yang ingin mengembangkan soft skill maupun hard skill-nya. Kemudian juga semoga apapun program genre untuk mempercepat Indonesia Emas di tahun 2045 itu dapat ikut andil dan dapat ikut menyongsong gitu keberhasilan Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, amin ya. Baik, saya ingin bergeser ke masalah pendidikan ya. Kalau tadi udah kita ngobrolin genre, saya ingin menyinggung gimana sih pendapat Tasya mengenai pendidikan di Indonesia. Oke, kalau menurut aku sih pendidikan di Indonesia itu pasti selalu mindset-nya itu tentang pendidikan itu selalu ke masa depan dan bangsa gitu. Padahal sebetulnya ada yang penting juga, yaitu pendidikan sebagai dasar dari kita memulai kehidupan berumah tangga, Pak. Jadi rumah tangga pun harus ada basicnya pendidikan gitu. Nah, jadi yang pengen Tasya tekankan gitu bahwasannya itu pendidikan bukan hanya untuk masa depan dan bukan hanya untuk bangsa juga, tapi pendidikan penting bagi kita untuk ketahui pentingnya itu ya untuk kehidupan selanjutnya, yaitu di rumah tangga juga, Pak. Kehidupan rumah tangga. Menarik ya, baik. Kalau harapan deh, kata Tasya, harapan pendidikan Indonesia ya. Sekarang kan mungkin Tasya mengalami kemarin ada yang namanya kurikulum merdeka ya. Betul. Oke. Ada harapan besarnya lain nggak kayak Tasya? Terus kan banyak wacana di pendidikan itu bahwa infrastrukturnya belum memadai, banyaknya ketimpangan antara di desa dan di perkotaan gitu. Gimana nih menurut Tasya? Oke, jadi harapan yang pertama itu semoga pendidikan di Indonesia lebih menekankan eksploritas dari pembangunan kompetensi bagi siswanya gitu. Pembangunan kompetensi dan prestasi bagi siswanya. Kemudian yang tadi Bapak bilang, Tasya juga berharap kalau misalnya di Indonesia itu dapat ditingkatkan lagi dalam segi sumber dayanya, dalam segi sumber daya pendidikannya, yaitu di mana akan lebih menjadi luar biasa apabila pendidikan di Indonesia itu merata. Apabila pendidikan di Indonesia merata, tentu bukan hanya sebagai sumber dayanya aja, tapi fasilitasnya, Pak. Karena kenyamanan dari belajar itu sebetulnya menurut Tasya yang utama dan yang penting itu kenyamanan dari belajar. Ya mungkin kita juga istilahnya bisa merefleksi ke belakang ya. Mungkin ada nih teman-teman kita ya mungkin waktu SMA atau sekarang yang lagi kuliah kan, ada yang semangatnya tinggi gitu ya, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa aja. Nah nanti kalau misalkan infrastrukturnya bagus, SDM pengajarnya keren, itu kan jadi lebih semangat tuh yang biasa-biasa meningkat gitu ya. Kemudian ini saya sering ngobrol juga nih sama teman-teman. Coba deh refleksi ketika SMA dulu atau SMP dulu atau SD dulu. Ada nggak guru yang istilahnya ngajarnya kayak agak males gitu? Misalkan ngasih tugas aja dianya kemana? Kan ada yang kayak gitu ya. Ini kan istilahnya jadi koreksian bersama gitu. Di istilahnya kalau kemarin good teacher, good salary. Kalau ada statement kayak gitulah. Oke, baik Tasya, saya ingin lanjut lagi. Tadi Tasya sudah menyinggung mengenai Indonesia di tahun 2045, Tasya. Betul.
Ini kan banyak lah wacana yang sering digaungkan sekarang gitu ya, generasi emas. Nah, saya ingin dengar pendapat Tasya, seoptimis apa Tasya melihat Indonesia di tahun 2045? Oke, sangat optimis. Kenapa? Karena yang dapat Tasya simpulkan bahwasannya Indonesia emas di tahun 2045 itu sangat sangat berpengaruh, sangat berdampak bukan hanya pada seluruh warga Indonesia, namun pada remajanya gitu Pak, pada usia-usia produktif di mana kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Untuk apa? Bonus demografi untuk kita bisa bersaing secara global. Karena dengan kita bisa bersaing secara global, yaitu tentu dapat menyongsong juga Indonesia emas di tahun 2045. Jadi kita persiapkan bareng-bareng ya. Betul sekali. Kita bergeser lagi nih ke masih tentang pendidikan, namun karena kita primary English, ada pertanyaannya mungkin seperti ini Tasya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Tasya? Oke, kalau menurut aku penting banget. Kenapa penting? Karena dilihat dari teknologi yang semakin berkembang secara pesat. Salah satunya ada AI dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kita bisa mencakup teknologi seperti itu, tapi kitanya sendiri nggak tahu gitu. Apa sih artinya? Kita kurang memahami bahasa Inggris, kita kurang tahu mengenai bahasa Inggris. Dan menurut aku penting itu bahkan pentingnya kita belajar bahasa Inggris sedini mungkin. Kenapa sedini mungkin? Karena kalau misalnya kita sudah dibiasakan sedini mungkin belajar bahasa Inggris, pasti itu menjadi sebuah peluang yang besar gitu, dimana kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang pastinya nantinya dapat yang tadi Tasya sebut itu, kita dapat bersaing secara global. Kalau dari kampus sendiri nih, jurusan kebidanan, banyak bahasa Inggrisnya nggak sih? Kalau untuk bahasa Inggris, kemarin di semester 3 ada. Cuman untuk bahasa Inggrisnya itu hanya basicnya aja sih. Basicnya ya. Kalau buku-buku yang jadi pedoman, itu Indonesia atau ada Inggrisnya juga? Kayak misalkan untuk apa tadi masang impus atau misalkan bedah, itu bukunya buku bahasa Inggris atau Indonesia? Itu kebanyakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Betul. Jadi penting sekali itu, bukan hanya tadi yang Tasya sebutin secara teknologi, tapi dalam hal kita menempuh pendidikan pun sekarang itu kebanyakan ya bahasa Inggrisnya gitu Pak. Dan penting bagi kita untuk tahu dan belajar bahasa Inggris. Kan tidak lucu ya kalau misalkan kita membaca petunjuk kayak membedah. Betul. Tiba-tiba salah arti. Betul. Misalkan itu bahaya banget gitu. Bisa malah harusnya misalkan dicobekin dikit karena salah arti, misalkan jadi itu kan fatal ya. Misalkan ya. Oke. Tadi saya menarik nih, Tasya menyinggung mengenai AI. Ya, ini saya ingin tahu juga pendapat Tasya. Mungkin di kampus juga sama dosen sering diskusi atau sama teman-teman BEM mungkin. Gimana AI menurut Tasya? Kalau AI menurut aku itu sebetulnya balik lagi ke kita. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi AI untuk menjadi hal yang positif, Pak. Karena sebetulnya perbandingan positif negatifnya itu ada juga AI. Karena kita juga tahu gitu dari AI itu banyak sekali terjadi kriminal. Salah satunya itu kayak pemalsuan identitas, pemalsuan wajah yang seharusnya bukan, pokoknya dari wajah itu disalahgunakan. Kemarin yang lagi ramai itu Taylor Swift ya? Betul. Taylor Swift juga sempat protes kan? Oke, terus boleh? Nah itu menjadi ketakutan juga ya. Dan sebetulnya balik lagi ke kitanya. Kalau misalnya kita menggunakan AI dengan baik, bukan menjadi suatu permasalahan yang menakutkan. AI itu dapat menjadi sumber untuk kita berkembang gitu. Berkembang seperti apa, pemanfaatan teknologi yang pastinya bisa dipakai bukan hanya dalam pendidikan, dalam kita memulai usaha, dalam kita memulai suatu apapun itu. Kalau misalnya kitanya dikembangnya dengan baik, ya pasti hasilnya juga baik gitu. Jadi ya kita juga saya sering bilang ke teman-teman, kita jangan sampai ketinggalan gitu. Betul. Ya. Karena Indonesia ini istilahnya menjadi negara, sebenarnya kita nggak kekurangan orang pintar gitu. Betul. Sumber daya alam, sumber daya manusia kita nggak pernah kekurangan. Cuman ya mungkin ya banyak tantangannya aja gitu ya. Oke. Baik Tasya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Tasya gitu ya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman gitu ya. Ada pesan
untuk teman-teman mungkin sekaligus untuk closing statement dari Tasya. Gimana, silakan. Jadi, Tasya itu pernah baca, Pak, sebuah kutipan yang menyebutkan bahwa kecerdasan dan kecantikan itu adalah kombinasi yang menyeramkan. Kenapa? Tasya setuju. Karena menurut Tasya, wanita itu dapat dikatakan luar biasa apabila dia udah berhasil menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber motivasi bagi dirinya sendiri. Jadi menarik ya. Kecerdasan dan kecantikan itu adalah kombinasi yang menyeramkan. Oke, ini saya baru dengar juga ya. Oke. Tapi saya pernah dengar kayak gini, kayak misalkan kalau tadi masalah kecantikan ya. Kalau istilahnya pingin ngerusak generasi gitu ya, yang pertama diserang adalah ibunya. Betul. Oke, Tasya, itu aja mungkin untuk hari ini ya. Iya. Kami dari Primary terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan untuk kelanjutan karir Tasya lancar ya. Tadi katanya sekarang kan lagi magang, moga lancar. Tinggal beberapa hari lagi lancar. Kuliahnya juga mungkin tahun ini targetnya atau tahun depan? Untuk kuliah tahun depan. Cuman rencana pengen kuliah lagi, Pak. Karena cita-cita Tasya itu bukan hanya sebagai bidan. Tasya pengen jadi dosen gitu. Amin, amin. Itu juga mudah-mudahan tercapai ya. Kemudian kegiatan genre baik di Jawa Barat dan saat ini mungkin yang istilahnya sedang melaksanakan pembukaan kompetisi genre 2024 juga lancar ya untuk Garut ya. Buat teman-teman yang masih bingung juga boleh tanyain langsung aja lewat DM atau apa, boleh. Jadi nanti barangkali misalkan tips dan trik ataupun tesnya apa aja, DM aja mungkin ke Tasya ya. Betul. Makasih banyak Tasya ya. Makasih banyak Pak, terima kasih untuk Primary English juga. Oke. Teman-teman, itulah Tasya dari Duta Genre Jawa Barat. Terima kasih.